Terima kasih untuk kesempatan yang berikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Martul Simulon dengan NIM 11S40042. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi sistem operasi, materi praktikum tepatnya tentang Linux Interprocess Communication dengan Pipe. Nah, pada praktikum sebelumnya kita telah mengerjakan untuk soal 1 sampai nomor 4. Nah, untuk yang akan kita kerjakan pada praktikumnya adalah tentang pemrograman, di mana yang pertama isinya ada sebagai pengenalan ada Animus Pipe, di mana dalam sistem operasi Linux Pipe ini berguna untuk komunikasi antar proses terkait atau interface communication. Nah, jadi pipe ini adalah komunikasi satu arah di mana saja di mana kita dapat menggunakan pipe sendiri sehingga satu proses menulis ke pipe dan satu proses lain untuk membaca dari. Nah, untuk penerapannya kita membuat dengan di Ubuntu kita dapat membuat sebuah berkas bernama pipe underscore basic.c, mana kita menambahkan kode ini ke dalam. Nah, setelah kita melakukan penambahan di kode ini, kita dapat melihat bahwa di sini if pipe p kecil dengan 0, maka dia akan exit dan dia akan menulis P1 message dan dimana message dan membaca si panel input message. Dia akan memprint nanti si inmulnya in buffnya. Baru untuk hasil keluarnya adalah seperti ini. Kita dapat melihat bahwa hasilnya itu adalah ketika kita memprint ini, hasilnya itu si hello world ini yang di atas ini. Baru untuk berikutnya itu sebagai kejelasan dimana per tab ini kita menjalankan pemrograman basic.c untuk memahami dasar pengguna Animus Pipe. Nah, program ini berhasil dikompilasi dan dijalankan, berarti menghasilkan output hello world. Jadi proses ini membuktikan bahwa pipe berhasil dibuat dan satu proses dapat menulis pesan ke write, dan sementara proses lain itu dalam untuk membaca proses tersebut atau read. Baru untuk berikutnya itu pada proses kedua dalam Linux itu kan kita membuat dua proses P1 dan P2. Nah, P1 itu mengambil string dan meneruskannya ke P2. Nah, P2 itu menggabungkan string yang diterima dengan string lain tanpa menggunakan fungsi string dan mengirimkan kembali ke P1 untuk dicetak. Jadi kita buat lagi berkas bernama vip4 seperti ini. Kita tinggal menyalin dari materi praktikum ke bentuk file, semuanya dalam bentuk file dalam terminal bentuk seperti ini. Setelah kita buat, nah nanti hasil keluarannya adalah seperti ini, dimana ketika kita klik sysop, dia hasilnya itu adalah concatenate string sysop in process communication. Jadi setelah menjalankan program Pipe4C, jadi kita mengamati bagaimana si parent proses dan child saling berkomunikasi menggunakan dua buah pipe, yaitu FD1 dan FD2 untuk komunikasi dua arah. Nah, untuk pertanyaan di sini ada pertanyaan itu, jelaskan cara kerja pipe terhadap yang terdapat pada parent dan child proses. Jadi program vip4 menerapkan komunikasi dua arah, yaitu full duplex secara konseptual dengan dua buah pipe half duplex. Jadi antara parent dan child parent dan child proses
menurut analis kami ini jalur kerjanya supaya terjadinya komunikasi dua arah tersebut. Yang pertama yaitu ada inisiasi dan input, di mana program meminta input string dari pengguna menggunakan scanf, dan kemudian fungsi fork dipanggil untuk menciptakan child proses. Setelah itu kondisi parent proses ketika p besar 0, di mana ada parent menutup ujung baca dari p pertama yaitu fd1 indeks 0 karena hanya akan digunakan untuk menulis. Baru parent menulis input string ke ujung tulis pipe pertama atau fd1 agar dapat dikirimkan ke child proses. Setelah itu parent menggunakan fungsi wait atau null untuk menunggu child proses selesai mengeksekusi tugasnya. Nah, setelah child selesai, parent menutup ujung tulis pipe kedua yaitu dengan kita bisa bilang f2 indeks 1. Jadi parent membaca child penggabungan atau concatenation dari ujung baca pipe, mana atau bisa kita bilang lah itu pada fd indeks 0, dan mencetak hasilnya nanti ke layar dengan menggunakan concatenated string. Baru untuk kondisi ketiga itu si child proses itu untuk p sama 0, nanti child akan menutup ujung tulis pipe pertama yaitu fd1 karena hanya bertugas menerima data dari parent. Baru child membaca input string yang dikirimkan oleh parent melalui ujung baca pipe pertama atau fd10. Setelah itu child melakukan proses penggabungan string secara manual antara input diterima dengan fixed state atau inter-process communication. Setelah penggabungan selesai, child menutup fd10 dan ujung baca pipe kedua fd20. Terakhir, child itu menulis hasil penggabungan dari ujung tulis pipe kedua atau fd21 untuk dikirim ke dalam parent, lalu akan dieksekusi dan exit 0. Baru untuk soal yang kedua itu, jadi kita disuruh untuk memodifikasi program sehingga nanti hasilnya menampilkan nama, name, prodi kita masing-masing. Jadi nanti kita simpan programnya itu dengan nama berkas atau filenya itu ala fork updated. Jadi kita bisa masuk ke Ubuntu. Tunggu sebentar. Kita bukan password kita. Nah, inilah file yang saya buat. Jadi kita buka terminal. Kita bisa melihatnya. Namanya adalah nano fork updated. Jadi kita bisa lihat ini. Jadi untuk kodenya ini, nah untuk kodenya lah seperti ini. Jadi kita bisa Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Setelah kita membuat kode itu, sekarang kita menjalankan kode tersebut. Nah, kita buat GCC baru kita buat min o si nama berkasnya. Nah, sini ada tulisan itu pipe fork updated.c pipe fork updated. Nah, kita tinggal enter. Nah, setelah itu kita buat / baru kita buat nama dari berkas kita, pipe fork updated pipe fork updated. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini
kita nanti untuk keluarnya itu pertama kita ketuliskan sysop supaya nanti dia kan konsistennya string sysop. Kita tulis sysop, baru kita enter. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Konsistennya string sysop, dimana terdiri nama saya Martulut, NIM-nya itu 42 dengan prodi informatika. Jadi untuk kasus ini sudah terselesaikan. Jadi untuk setelah modifikasi hasilnya sudah benar, dimana di sini juga saya memperbesar ukuran array konseknya, yaitu string menjadi 200 untuk mengakomodasi panjang si string entitas yang lebih besar agar tidak terjadi buffer overflow. Untuk berikutnya itu ada bagian kedua, dimana itu name pipe, dimana ini adalah komunikasi yang lebih baik. Jadi kita bisa pertama menuliskan berkas pipe where.c seperti ini, baru menulis pipe rw.c. Jadi pertama kita bisa mencek filenya itu apakah sudah kita buat. Nah, kita bisa mencek nano pipe pertama .c kita enter. Nah, sudah kan. Nah, setelah itu kita tinggal enter untuk berkas RW. Coba kita lihat nano RW. Nah, saya sudah buat juga ini. Jadi tinggal kita scroll enter, baru. Nah, kita untuk menjalankan ini kita harus menjalankan satu persatu. Pertama itu adalah gcc untuk pipe where .c, baru itu nah gcc pipe rw.c. Nah, setelah itu kita buat satu lagi tambahan terminal. Kita bisa tulis ./read. Nah, di sini kita bisa buat ./write. Nah, misalnya kita tulis di sini hari kita coba kita halo, apa kabar, kita enter. Nah, coba kita lihat di kita bisa lihat di user 1 itu ada tertulis halo apa kabar. Ini merupakan hasil ketika kita membaca dari user 1. Nah, kita bisa menanggapi user kedua dengan menulis misalnya saya baik. Bagaimana dengan Anda? Nah, setelah ini bisa kita enter. Nah, kita bisa melihat pesan ini nanti di terminal kedua. Itu bagian write ini kan. User kedua itu membuat sebuah pernyataan bahwa dia baik dan bagaimana dengan Anda gitu. Jadi begitu untuk kasus ini.
tinggal close. Close. Jadi untuk selanjutnya itu sebagai tapi kita perlu pertama menganalisis pipeware.c, di mana program pipeware.c itu bertindak sebagai pihak mengirimkan pesan terdahulu lalu menunggu nanti proses balasan. Pertama itu dia inisialisasi header dan FIFO, di mana program menggunakan beberapa header krusial seperti fan.h, sys atau stat.h dan types.h, di mana menavigasikan pesan dan tipe data untuk mengontrol FIFO. Baru dalam perulangan while dia akan di mana program dia akan membuka FIFO dengan flag only atau hanya dibaca, dan program kemudian akan meminta input teks dari pengguna menggunakan fget r280 stdin, di mana ini akan dikirim ke dalam pipe menggunakan fungsi write fd air2 setelah air+1. Nah, setelah menutup saluran tulis, program langsung membuka kembali FIFO dengan flag only atau hanya baca. Pada detik ini kita akan mengalami blocking atau tertahan pada fungsi read fd rl size air. Untuk berkas pipe rw.c ini seperti ini, dimana sebagai analisisnya itu seperti kita tahu bahwa pipe rw.c ini pasti berlawanan logikanya itu dengan pipe wr.c, mana ia bertugas membaca pesan yang masuk yang pertama. Jadi sebelum dapat balasan dari inisialisasi FIFO. Jadi pada program kita memanggil make FIFO, di mana terdiri parameternya FIFO dan 0,06, di mana direktori persis sama dengan temp dan FIFO. Baru jika FIFO telah didatangkan oleh pipe wr.c, pemanggilan fungsi tidak akan menyiapkan error. Baru nanti pada awal perulangan while program membuka FIFO dengan flag only dengan fungsi fd1 string 180, di mana kurang 80, dia akan langsung menyiapkan source program menjadi blocking hingga data yang masuk dari pengirim. Baru untuk yang ketiga itu setelah pesan dicetak, tiba-tiba nanti akan tiba gilirannya untuk membalas program di mana membuka FIFO kembali. Jadi untuk hasilnya seperti ini tadi. Baru untuk yang pertanyaan itu jelaskan bagaimana cara kerja NumPy pada kedua program sehingga kedua program tersebut dijalankan dan hasilnya seperti pada poin 3. Jadi kita pertama itu melakukan inisiasi, di mana kedua program pipeware.c dan pipewr.c sama-sama membuka file FIFO di lokasi temp FIFO menggunakan fungsi FIFO 0,6, di mana file ini akan berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar dua proses yang berjalan bersamaan. Lalu ada cara kerja wr.c, di mana kita tulis dulu baru baca. Program wr.c akan berperan sebagai pengirim pesan pertama, di mana program membuka FIFO dengan mode only hanya tulis, kemudian nanti membaca input di record menggunakan fgets, lalu mengirim pesan tersebut ke FIFO menggunakan write. Baru untuk cara kerjanya itu pipe rw.c, di mana user saat itu, di mana itu dia melakukan baca dulu baru setelah itu tulis. Program pipe rw berperan menerima pesan pertama, mana program akan membuka FIFO dengan mode only dan menggunakan dan menunggu si user kedua masuk. Dan setelah pesan diterima, program akan menampilkan dengan format user baru nanti pesan. Untuk alur komunikasi hasil outputnya itu, ketika kita mengetik hello selamat pagi, dia akan dikirim ke FIFO, diterima user 1 dan ditampilkan sebagai user 1 hello selamat pagi. User 2 mengetik apa materi praktikum ini misalnya. Jadi dia akan dikirim ke FIFO, baru diterima user 2 dan ditampilkan sebagai user 2 pada materi praktikum week 1. Jadi seperti itu.
Jadi mengapa komunikasi berjalan berbagai teratur? Karena name pipe itu atau Vivo itu bersifat blocking. Artinya ketika sebuah proses membuka Vivo dengan mode orderly, proses terbuka akan otomatis menunggu hingga berbaris lain. Untuk pemrograman ketiga, kita membuat sebagai pembahasan dari soal yang diberikan, kita tinggal membuat file master.c di mana programnya itu dibuat untuk mengurutkan kode array dengan file headernya seperti ini. Ini ada membuat name pipe untuk mengisi array, dimana kita menggunakan program fungsi make vivo untuk membuat name pipe dengan path timestamp. Untuk menulis array dengan name pipe, kita melakukan dimana kita si array itu yang belum kan kemudian ditampilkan ke layar, baru nanti program akan membuka name pipe untuk menulis only, dimana setiap ketika menulis array dalam name pipe menggunakan write, baru nanti ada membaca array yang diurutkan seperti ini. Juga akan menampilkan si array yang diurutkan yang telah kemudian ditampilkan ke layar seperti ini, print pesan seperti itu. Baru untuk full code seperti ini, dan hasilnya itu ketika kita nanti jalankan ketika itu 10 sebelum kita masukkan jumlah elemen, baru nanti kita membuat 10 elemen random, baru nanti seperti ini. Untuk wordasinya itu kita membuat header file deklarasi variabel si program, dimulai dengan inklusi beberapa header file seperti ini, dan kita mendeklarasikan bubble sort untuk mengurutkan elemen array menggunakan algoritma bubble sort. Kalau kita deklarasikan variabel, baru baca array dari name pipe menggunakan array mengurutkan array yang telah diurutkan menggunakan fungsi bubble sort, baru menulis array yang sudah diurutkan, dan kita menemukan pesan selesai program, dimana setelah waktu program interaksi, kita akan mengurutkan array menggunakan mekanisme komunikasi melalui name pipe. Untuk volumenya seperti ini, dan ketika kita menjalankannya akan seperti ini. Akan menerima data dan akan selesai mengurutkan seperti ini. Jadi kesimpulannya itu adalah berdasarkan hasil implementasi pengujian, kita dapat melihat bahwa implementasi komunikasi antar proses menggunakan name pipe berhasil dihasilkan dengan baik yang telah saya tunjukkan tadi, dan pemecahan tugas menjadi dua, yaitu master C dan worker C itu mencerminkan prinsip modularitas dan pemisahan tanggung jawab dalam misalnya perangkat lunak. Kita menggunakan website untuk proses pengurutan oleh worker C yang memperlihatkan bahwa sistem antar logika memproses data dan mekanisme IPC. Dan untuk praktik ini kita memberikan pemahaman mengenai bagaimana proses-proses berbeda dalam sistem operasi dapat saling berkolaborasi dan menyelesaikan sebuah proses tugas secara kolektif. Jadi demikian yang saya sampaikan. Terima kasih untuk bimbingan dari teaching assistant dan untuk dosen pengampu. Semoga kedepannya saya dapat berkembang lagi. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih banyak.